mungkin kalau saya sebagai anak DKV, saya pribadi bukan mewakili para DKV lainnya. Itu juga mungkin butuh belajar di anak manajemen. Soalnya yang paling, kalau menurut saya tantangan paling sulit di DKV itu bagaimana mengatur waktu untuk mengerjakan suatu project. Nah ini kan kalau bisa boleh minta saran ke mbaknya ini. Nah, strategi manajemen waktu yang benar-benar. Oke, tips-tips manajemen waktu ya. Saya juga perlu gitu. Oke, ayo silakan kita dengarkan dari ahlinya. Enggak sih, kalau manajemen waktu, dahulukan saja mana yang penting. Itu sudah cukup. Jadi mana yang lebih penting ya itu dulukan. Kan kadang kita tabrakan itu namanya yang penting bareng. Penting semua ini. Iya, penting semua. Ini bingung. Ini penting semua, nggak bisa dipilih. Nah, itu dia. Apa ya, kalau sama-sama penting mau nggak mau ya harus dipilih satu, karena tubuh kita cuma satu, jadi nggak bisa kayak gitu. Ya tapi kalau biasanya kan ya namanya juga manusia pasti ada godaan itu, meskipun ada yang penting tapi kan kadang terus ngopi aja. Apalagi kita padahal kan ada tanggungan gitu. Nah, itu bukan prinsipnya anak manajemen. Lagi banyak apa namanya kayak gitu ya, banyak kegiatan yang sama-sama penting tapi ditinggal ngopi, itu bukan anak manajemen. Itu adalah jenis anak anak manajemen kadang ngopi sehari asam lambung. Iya. Sedangkan DKV kan nugasnya sambil ngopi. Aku biasanya kalau banyak kegiatan gitu tak list dulu di apa namanya di kertas, tak list langsung tak taruh tempel di kamar aku. Jadi besok kegiatannya apa gitu. Tentang gitu. Itu ya berarti kayak di list. Betul, tak list biar kalau nggak di list itu aduh apa ya kegiatanku ya. Jadi lupa, nggak terstruktur dengan rapi. Tapi kalau ditulis itu otomatis kalau udah dikerjakan itu bakal dicentang. Oh ini sudah, berarti kita lanjut ke step berikutnya. Oke. Luar biasa ya triknya luar biasa. Sebenarnya kita hampir mirip, kalau saya itu sistemnya Roro Jonggrang. Itu DKV banget sih. Masih. Kamu DKV mas. SKS, apa sistem kebut semalam. Iya. Semalam jadi mari berat. Ya itu tadi, soalnya skill terpendam itu keluar banget. The power of kepepet. Tapi itu nggak bahaya, jangan ditiru ya. Ya kan bisa memang paling benar itu ditata sedemikian rupa, karena kalau dikerjakan secara langsung dalam satu waktu otomatis menyiksa diri juga sih. Akhirnya kan pusing-pusing sendiri, sakit-sakit sendiri. Tapi selesai ya. Ya selesai juga. Selesai. Cuma terkadang selesainya itu kurang sempurna, pasti mungkin ada bahasanya cacatnya sedikit lah, karena ya itu tadi kan mepet, jadi waktunya nggak ada. Kalau kalau tips dari bapak dosen saya biasanya ngasih tipsnya gini. Gimana? Kamu boleh males-malesan 1 hari, terus besoknya kamu harus produktif itu. Jadi ono nyaur ya, istilahnya bayar utang dari kemarin yang kita leha-leha kayak gitu. Oh iya, berarti jangan terus-terusan ya. Kadang ke bawah ini berhari-hari ini. Beres leye-leye. Ini Pak, masih saudara Pak. Rebahan always ya. Ya. Kalau bisa sih ngerjakan tugas sambil rebahan enak paling ya. Jadi di kasur gitu ngerjain dong ini. Mungkin bisa. Oke, gitu ya caranya tadi ya. Tipsnya adalah dengan cara di list tugas-tugasnya apa saja, lalu kalau sudah dicentangi kita lanjutkan ke tugas selanjutnya. Oke, benar. Makasih tipsnya, itu tips yang luar biasa sekali. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu selama kalian jurusannya masing-masing. Nah, feel-nya ini mulai menjurus ke pertanyaannya tadi ya. Aku gak salah jurusan ada. Kan ada lah kayak gitu, kayak pas kuliah loh, ternyata kok nggak sesuai ekspektasiku. Loh, kok ternyata ngene. Wah, kok aku salah jurusan. Nah, pernah nggak punya terlintas setidaknya mikir kayak gini? Dari siapa? Cewek dulu sih. Kalau aku enggak sama sekali. Luar biasa ya. Aku kalau dengar teman-teman dia bilang kayak gitu, aku salah jurusan itu di semester akhir. Sebenarnya kan itu nggak salah jurusan, tapi kalian aja emang yang kayak gitu. Emang ya kayak gitu. Apa merasa capek ya? Enggak sih. Jadi kalau aku pribadi tuh karena apa ya? Karena passionku di situ. Jadi nggak pernah aku
merasa salah jurusan dan aku enjoy di dalamnya kayak gitu. Apapun mata kuliahnya ya yes jalanin, kalau kita emang feel-nya di situ nyaman pokoknya. Oke, berarti untuk pribadi sendiri nggak pernah kepikiran ya? Nggak. Cuma orang sekitar banyak yang menggeruneng bilang kalau aku salah jurusan pengen jadi cacing gitu. Apa cacing? Enggak apa-apa, pengen jadi cacing, malas jadi manusia gitu. Enggak ada ya? Enggak sih. Alhamdulillah. Jadi gitu ya, jadi untuk diri sendiri memang passionnya sudah di situ ya? Iya. Oke, luar biasa. Biasa. Manajemen memang suka menunjukkan bahwa dia wow. Iya, dan Iya. lihat saya, aku sangar ya. Ya gitu ya, nggak apa-apa kan? Iya. So off, maksudnya Show off. kamu memotivasi yang lain yang lain. supaya bisa setidaknya wah manajemen kok gini aku juga bisa lebih baik. Iya. Yang penting jangan menyombongkan atau ria ya. Oke langsung. Kalau sampean pernah nggak kepikiran kayak gitu? Mungkin belum. 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 Jangan di semester tua. Iya, soalnya kalau menurut saya soal keputusan saya salah jurusan atau enggak itu, kalau saya semua saya salah jurusan, berarti saya nggak selesai kuliah. Nah, saya kan Oke. belum nih. Kalau benar-benar saya DO, berarti saya salah jurusan kayak gitu. Oke, Ini oke. kan masih menjalani proses perkuliahan. Jadi Oke. ini bertarung nih antara salah jurusan apa enggak, ini bertarung. Cuman kadang pada awalnya pas masuk awal itu benar-benar yakin nih, ini fashionku. Ya, Awalnya kayak gitu. Inilah Soalnya, pokoknya. Iya. Cuman pas masuk itu baru nih, ada tantangan baru. Oh, iya. Ternyata yang suatu hal yang kamu sukai. Saya suka gambar, saya suka desain kayak gitu di masa SMK. Pas masuk kan saya kira kan ya pelajarannya soal-soal yang hal yang saya sukai. Ternyata ya namanya manusia, semua hal yang saya sukai itu kadang juga bisa melukai kayak gitu. Aduh, Oh, kok sadis ya? kok seperti dia. Ya kayak gitu ya. Tapi kayak grogi sama anak-anak yang padahal basicnya itu bukan nggak di situ tapi bisa istiqomah di kuliah di situ loh. Kadang Ada ya anak di kafe nggak bisa gambar. ya awalnya memang nggak bisa, cuman pas bukan nggak bisa gambar ya, maksudnya latar belakang hobinya itu dia nggak suka gambar kayak gitu. Tapi nyata tetap ngambil di kafe. Tapi tetap ambil HP dan berjalan sampai saat ini. Wih, luar biasa. Terus kalau ngelihat ke saya bisa gambar kok nggak mampu sih kayak gitu loh. Motivasi buat Lebih ke bersyukur ya. iya bersyukur. Iya betul kayak gitu ya. Ya nggak bisa banget, cuman bisa gambar dikit. Ya, ada setidaknya ada basicnya. Iya. Gambar-gambar apa biasanya? Gambar gunung yang ada sawahnya. Wih, ya, Ada ya, sawahnya kan ya. anak SD kan gitu biasanya. Ya, oke Bu. Oke gitu ya. Nah, pernah nggak kan ini tadi kalau masih belum ya. Saya harap nggak pernah merasa salah jurusan. Amin. Kalau Mbak Sofia memang passionnya. Iya. Nah, Nggak pernah nggak enjoy. kepikiran kalau lihat anak-anak dari jurusan lain? Jadi pas lihat anak-anak dari jurusan lain, kayak, waduh kok sawangan enak ya jadi jurusan itu kayaknya santai, kayak lebih enak gitu kan, nggak ada masih kerjanya lebih sedikit gitu. Nah, pernah nggak kayak gitu? Justru aku ngelihatnya itu ke diri aku sendiri. Oh, Kok aku nggak seperti mereka ya gitu. Loh. Aku kok enjoy banget ya. Berarti salah Di aku. jurusan dong. Aduh, enggak. Loh, aku kok enjoy tapi kok temen-temen kok lainnya kayak apa ya? macak gawat. Iya, aku ngajak gini banget. Apa aku yang emang terlalu pintar atau gimana? Oh. Bener loh. Anak-anak biasanya tuh kalau buat story ya, buat story di WA atau Instagram itu lihatnya tuh laptop terus buku-buku banyak buat story sampai malam biasanya itu. Terus mikir, aku ya ada tugas tapi nggak kayak kalian banget. Aku emang pinter apa gimana gitu. Asik. Jadi nggak pernah ya kayak mamane ngerasani jurusan dia dalam artian jurusan itu koyo wah nek arek mamane contoh ya wih arek PBI lho nek ngono. Pak ini meleleh atau ngajar sepertinya nikmat sekali, sedangkan kita harus menggambar, pusing. Mamane. Bilang kayak gitu nggak pernah? Enggak. Mungkin teman-teman yang lain? Nah, teman-teman yang lain sih nggak tahu kan penilaian dari pribadi masing-masing. Oke. Nah, mamane kalau nggak ngambil manajemen nih, opsi kedua ngambil jurusan apa? Di Unisida? Apa ya? Kayaknya aku ambil di UGSD tuh. BGSC. Iya. Oke. Maca ibu-ibu berarti ya, bapak-bapak. Enggak bercanda. Gitu ya, ngambil BGSC ya. Kenapa? Why? Karena apa ya, lebih bermanfaat dunia akhirat sih. Oh, amin.
Amin. DKV juga bisa kok promosinya. Nanti malaikatnya disuruh jajan gambar juga. Kan ilmunya bermanfaat. Ya, dia gambar kaligrafi. Iya. Semua ilmu bermanfaat. Tapi Iya, kalau di SD kan bermanfaat. dibagikan ke banyak. Nah, semua ilmu bermanfaat, tinggal kita cara Cara menyalurkannya. keikhlasannya juga. Pak. Iya benar. Sekarang kan bisa disalurkan dari YouTube kan bisa dapat Yusuf. ya YouTube ya kan bisa. Jadi gitu ya, kalau mungkin kepikiran jurusan lain ya itu PG SD. Nah, kalau sampai Jurusan lain. ya jurusan lain mungkin, atau pernah gak rasan sama teman-teman jurusan ini kok sama ini enak gitu. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kalau kepikiran jurusan lain? Enggak juga. Enggak juga, berarti stay tetap di Di cafe always. cafe. Oh, di cafe di hati ya. Meskipun banyak Iya. cuman nikmatnya kalau kan menikmati sebuah hasil Iya. kalau ada rintangannya banyak kan lebih Kayak apa prosesnya berliku-liku tapi nanti Lebih kalau- menghargai. Iya, pas hasilnya tercapai rasanya oh nikmat. alhamdulillah Alhamdulillah keturutan. turutan. Ya, tadi nggak kepikiran jurusan lain gitu, pengen mungkin kalau di DKV mungkin pengen jurusan liane gitu, kalau nggak di DKV mungkin jurusan lain. Yunusida. Di Indonesia Enggak sih. enggak ya, di kafe ya, di kafe pas tok ambil, wis. iya ambil pas Di cafe lihat. kak liane mboten. Pokoknya. Di kafe tok liane mboten wis males ya nih. Iya, soalnya pas kan lulusan SMK banget gitu loh, nggak tahu basic-basic dari kan kalau anak SMA kan mungkin bisa ada pengetahuan lebih soal Oh, iya. jurusan. Oh iya Nah, SMA kan bis ini tuntutannya Iya, kayak betul. disiapkan awalnya kan dari untuk kerja ya Memang gitu. udah jurusannya. Iya Ya sih, sama kalau aku juga sendiri, saya juga passion karena passion di bahasa Inggris juga, lalu bahasa Inggris. Dan demi menghindari matematika. Saya tidak suka. Nah, Oke, kita sambungkan ke tadi mata kuliah tadi ya yang nggak disukai. Otomatis tidak lepas dengan yang nama dosen. Nah, Aduh, kalau nama dosen ini kok ngeri ya kayaknya. Ya. ibu-ibu bapak dosen silakan dititeni wajah-wajahnya, nama-namanya. Mereka akan mengungkapkan sesuatu di sini. Aku aman. Dia yang mancing, kita yang kena ya. Iya, justru ini Kita tunggu di balik layar. Ya, gini ya pertanyaannya gampang. Pernah nggak bermasalah dengan salah satu dosen? Bermasalah ini sampai itu loh ya, bukan sekedar cuma Buat marah. cuma benar-benar sampai berhadap-hadapan. Oh. Mungkin sampai dilonggokan, didudukkan, maksudnya sampai bicara empat Face to mata. face, ya? Iya, harus menyelesaikan masalah ini harus sampai ya kayak gitu. Nggak sekedar cuma diingetin. Pernah nggak? Sering Saya kayak pernah. gitu. Aduh. Saya kan, wah, enggak, saya doang. Anak di kafenya lainnya yang baik-baik. Ya, oh ya, disclaimer ya, ini pendapat pribadi Iya. berdasarkan pengalaman mereka masing-masing ya, bukan keseluruhan. Oke, kalau sampean mana? alhamdulillah tidak pernah. Kalau- Dan dosen selalu menyayangiku. Oh, anak dosen. Tapi dari saya didudukan oleh dosen tadi, itu saya jadi disayangi loh. Oh, Sama gitu dosen ya. iya. Jadi ada Bersakit-sakit. perhatian. Iya, lebih. sakit dahulu. Jadi anak ini, wah, ini ternyata gini. Ternyata ada usaha berubah. Ada usaha besar. Nah, itu karena apa kalau boleh tahu? Ini bukan dosen di kafe ya. Ini bukan dosen di kafe. Oke, disclaimer ya, bukan dosen. Iya, ya. bukan dosen di kafe. Oke. Cerita nih. Iyalah, jadi ayo sharing gimana. Cuma saya sebutkan nama beliau. Iya. Pastinya ya. jangan. Jadi dulu pas semester 1, pas ada mata kuliah baru kan biasanya pas pertemuan pertama ada kesepakatan Oke. kontrak kuliah. Kontrak kuliah. Iya. Nah, beliaunya memang kayak perfeksionis banget soal peraturan kelas gitu. Jadi disebutkan nih, di jam saya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Saya membantah salah satu peraturannya beliau. Pak, kenapa nggak boleh ini? Sedangkan waktu itu gini, di jam saya nggak boleh ada mahasiswa yang keluar, cewek cowok. Oke. Masa ngempet, kalau semua mau ke kamar mandi masa ngempet beberapa menit nggak bisa. Tapi kan ya saya peduli sama anak-anak, kadang Iya. mungkin saya sendiri bener-bener nggak kuat ngempet kepengen ke kamar mandi kan juga Oke, gitu. oke. Akhirnya saya bantah. Nah, saya bantah itu saya disuruh keluar. Oke. Saya disuruh keluar kelas gitu. Oke, kamu maju, kamu keluar dulu selama 15 menit. Saya keluar. Saya keluar terus selama 15 menit beneran. Terus saya masuk. Terus Nah, masih itu saya ditanyain, "Oke, kamu kenapa? jelaskan apa yang saya bicarakan 15 menit yang lalu." Nah, saya kan di luar nggak tahu apa-apa gitu.
Terus ya sepulang itu baru didudukan lah istilahnya. Nah, umpat mata ya sama beliau. Hebat ya, padahal dia masih maba loh, posisinya semester Iya, Ya itu keren. Itunya beraninya di kafe. Woi. Jangan ditiru ya, jangan. Ya tapi kan baik, Iya. tujuannya kan baik. Iya, tapi ya bener saya juga sih. Kenapa kok itu? Tapi entah kenapa kok saya rasanya tahu. Soalnya sebenarnya kita sama-sama membuat masalah dengan orang yang sama. Saya dulu pernah diginiin saya, Pak. Aku nggak tahu dan nggak mau tahu. Aku nggak tahu dan nggak mau tahu ya. Jadi cerita ya. Kan saya moderator berhak juga. Oke. Jadi waktu itu memang saya posisi duduk di belakang sendiri. Memang saya ini pure kesalahan saya sama teman saya. Pure saya yang salah, saya akui. Cuma nggak sampai didudukkan sih. Jadi waktu itu memang beliau menjelaskan. Saya rame. Saya ngobrol terus sama teman-teman saya. Terus beliau langsung, kan yang berdua di belakang sama gini. Kalau nggak suka mata kuliah saya keluar. Yang luar. Nah, saya bilang teman saya, ayo keluar yuk. Saya kan nggak mungkin berani sendirian, makanya yang ditargetkan 2 orang. Oke. Ya enak kalau saya sendirian. Kata istri nggak usah wis di sini aja ya. Udah. Akhirnya tetap di situ dan pokoknya terima KHS itu dapat nilai C atau B ya lupa. Ya, terima nilainya aja, nilainya langsung buruk. Terus saya ketemu sama beliau, saya minta. Nah, ini pure kesalahan saya loh ya. Jangan ditiru adik-adikku yang masih berkuliah dan mungkin akan ada kesempatan bertemu dengan beliau, saya rasa. Iya, adik-adik ini kayaknya. Adik-adiknya ini mungkin jangan sampai najkal seperti saya. Oke. Nah, lanjut di perkuliahan Unusida ini kan memang Unusida ini kan kampus yang bisa dibilang baru lah ya. Iya. New. Nah, sementara otomatis kayak pengalaman kalian mungkin dan juga pengalaman pengajaran di kampus bisa dibilang mungkin agak kurang dibandingkan dengan universitas lain yang wis lama-lama lah, wis tua-tua. Nah itu kadang kan kita ingin melakukan sesuatu tapi karena dari kurangnya kampus kita jadi agak Apa nih fasilitas? ini bisa jadi fasilitas seperti itu atau mungkin hal-hal yang lain seperti ACC suatu program dan lain-lain. Iya. Gitu. Nah kan kadang kita melihat kampus lain kok aduh kok enak ya mereka Iya, gampang benar. gitu ya gampang sama anak-anaknya itu. Nah cara kalian mungkin kalian ikut Hima gitu nggak? Organisasi internal? Kebetulan ikut BMF ya? masih di Hima. Masih di Hima. Nah mungkin dari pengalaman di dalam Hima kalian atau dari BMF kalian cara menyikapi mungkin karena pihak kampus ini bukan kurang mendukung ya, mungkin karena suatu hal sehingga akomodasinya itu nggak ada. Nah, cara kalian menutupi kekurangan tersebut itu gimana? Mungkin kalian ingin membuat acara seperti ini, Iya. dan itu minta tolong kampus, tapi kampus sendiri masih kurang apa ya bahasa halusnya itu, Iya. maksudnya kurang nggak masih belum bisa support. Belum bisa support. Nah, cara kalian atau dari Hima kalian, dari BMF kalian, cara mengatasinya itu supaya bisa tetap berjalan gimana? Contoh mungkin minta bantuan dari univ lain atau gimana? Dari aku ya. Nah, Justru kalau kampus kita kayak gitu, itu menjadikan kita sebuah tantangan. Kalau kan kemarin di acara terakhir itu di BMF, iya. aku itu jadi ketua pelaksana di acara pemilihan duta fakultas. Nah, posisinya di situ itu kita memang sengaja dikasih dana yang benar-benar dalam kategori kita tuh butuh banyak, tapi kita dikasih kampusnya tuh ya segitu gitu loh. Nah itu tuh kita nggak jadi masalah, bukan problem, tapi itu justru menjadi tantangan kita. Gimana cara kita mendapatkan budget banyak untuk acara besar tersebut. Otomatis kita akan mencari sponsor ke luar. Jadi itu jangan jadikan itu sebagai kelemahan, tapi jadikan itu sebuah tantangan.
Iya. Jadi kita jadi lebih aktif lagi. Oh gimana ya kalau kampus kita belum mampu mensupport dari dana atau yang lain, kita cari yang lain. Nah itu kan dari situ kan kita ambil hikmahnya. Terus dari situ kan juga Ambil kita, hikmahnya ya. iya jadi dari situ kan juga dari kita naruh sponsor, otomatis kita kan juga dapat koneksi baru, bertemu dengan orang-orang baru lagi. Tentunya jadi nggak ambil kelemahannya, ambil dari apa sih? Iya. Gitu. Itu oke. Diambil hikmahnya. Ambil hikmahnya ya. Jadi kan itu nggak jadi kelemahan kita pokoknya. Jadi itu malah membuat tertantang. Iya, jadi ketantangan. Cara mengatasi tersebut ya. Ini bukan berarti kampus pelit loh ya, bukan Iya, berarti kampus pelit. memang biar mahasiswanya bergerak, biar berpikir, biar berkembang juga. Iya, tujuannya kampus memang seperti itu. Oke. Nah, untuk Samen bagaimana? Ya mungkin hampir sama kayak mbaknya tadi. Oh, gitu ya. Cuman lebih ke faktor gini. Jadi kalau memang kita ngadain suatu acara, terus dananya kurang, biasanya sih kalau dipilah dulu ini aspek bagian mana nih yang kurang, yang kekurangan dana. Nah, ini juga membantu antara memperkuat circle. Jadi untuk jaringan mungkin jaringan dari organisasi eksternal ataupun dari hima yang lain. Ini kan juga gara-gara nggak ada dana, akhirnya circle-nya terbentuk ini. Oke. Betul. Faktor gotong royongnya terbentuk ini. Betul. Oke. Ini itu mungkin salah satu faktor Jadikan peluang positifnya. juga Ya, ya. jadi peluang buat saling bantu ataupun ya mungkin Yang awalnya nggak kenal, Yang awalnya nggak jadinya kenal, jadi kenal. kita kerja sama itu. gitu. Oke, gitu ya jadinya. Ambil positifnya. Oke, betul. Jadi di balik kekurangannya tadi itu malah menimbulkan banyak kelebihan. Banyak kelebihan. Alhamdulillahnya sih. Alhamdulillahnya gitu. Ya. Sakti-sakti berarti anak Iya. presiden. Ya, udah kita jos kan dos. Nah, oke, lanjut yaitu kalian pernah nggak ketemu sama dari Hima BMF kampus lain? Pernah. Nah, pasti kan kalau ketemu, Unusida, apa itu? Pernah nggak mendapatkan gitu atau mungkin rasan-rasan di belakang mereka? Nah, kayak Dian, ya ampun Unusida kampus apa sih itu? Nah, mungkin digitukan sama mereka atau mungkin geruneng di belakang kalian pura-pura tidak tahu gitu. Pernah nggak mengalami? Ini yang membedakan DKV sama manajemen banget. Oke. Ini Monggo lah. Siapa tadi? mulai dia. Oke, karena sudah mulai monggo silakan. Bahkan di tingkat acara tahunan di kafe ada acara tahunan tiap akhir semester kan pameran Iya. pameran karya di akhir semester itu. Oke. Nah itu justru kampus-kampus dari jurusan DKV yang lain juga pasti datang. Itu hebatnya DKV di kampus mana. Itu berarti DKV itu maksudnya kayak gini, meskipun dari Unusida, anak-anak itu tetap dari kampus lain tetap kayak support gitu ya? Iya, soalnya tujuannya memang apalagi di daerah Jawa Timur kan memang bukan daerah Jawa Timur. Jurusan DKV kan memang hanya beberapa kampus toh yang ada. Oke, betul. Jadi itu mungkin jadi untuk membuat circle juga yang circle tadi untuk bantu-bantu tadi mungkin ada ya jaringan tadi Mas. Oke, betul ya. Untuk memperkuatnya datang ke acaranya. Mungkin sebaliknya juga kalau mereka ada acara terus Kita kita yang datang kayak gitu. Oke, support sistemnya Support sistemnya itu. bagus ya. Nah, kalau manajemen gimana? Mungkin api-apian fashion. Kalau tadi cat doang enggak? Ayayuan mungkin. Kalau di manajemen sih yang acara terakhir itu sama kampus sebelah. Yang Ya, sebutkan tit. Jangan sebut merek ya. yang paling sedih itu gini, kuliah di mana? Bilangnya di Sidoarjo sendiri. Orang-orang itu pasti bilangnya, oh Ke di itu sini. ya? Pasti gitu. Oke. Sampai, ya ampun, sampai segitunya banget ya ampun. Tapi oke lah, mungkin ini jadi PR untuk kita semua. Jadi kalau ini jadi PR untuk mahasiswa Unusida, kalau harus merubah pemikiran seorang ketika aku kuliah di Sidoarjo, udah nggak di sini lagi, tapi Iya, di iya. Unusida, ya. Sidoarjo, Unusida. Nah, aku mau merubah mahasiswanya harus bisa merubah sikap orang-orang seperti itu. Ya, betul. Kuliahnya di pokoknya kalau orang dengar kuliah di ada Sidoarjo. Unusida bukan RSUD. Bercanda ya. Itu PR buat kita semuanya. Kayak gitu ya. Teman kok semuanya teman. Oke, gitu ya. Berarti kalau kayak dari jurusan tersendiri mungkin dari jurusan lain gitu nggak pernah kayak jurusan lain ketemu terus membanding-bandingkan, kampusmu gitu ya, kampusku lo nggak gini, kampusku gitu ya, ampun kampus kamu kok gitu.
jurusan kok gitu, nggak sesuai sama jurusanku padahal sama, gitu pernah nggak? Dari kampus lain gitu, kayak gini-gitu. Alhamdulillah enggak sih. Soalnya mungkin kayak saling menjaga perasaan gitu loh. Oh iya. Maksudnya barangkali ada yang salah kata terus ya. Jadi mungkin tanya soal, udah dapat matkul apa kayak gitu-gitu aja. Kalau sama-sama teman nggak mungkin kan ya. Iya sih. Meskipun beda kampus. Ya ben nggak baper sih. Kan siapa tahu nanti malah gitu baper. Nah oke, pertanyaan nggak terakhir mungkin buat penutupan ya pertanyaannya ya. Iya. Untuk keduanya saya tanya untuk sampean dulu. Idealis atau out of the box? Idealis. Idealis, why? Karena idealis adalah pikiran yang merdeka. Idealis adalah pikiran yang merdeka. Merdeka. Oke, alasannya nggak milih out of the box. Kenapa? Karena kadang ya mungkin orang yang idealis mungkin juga butuh off the box. Cuman outputnya dari finalnya itu pasti dia mengambil final A. Mengambil A. Nah, yang jurusan final A ini dia melakukan suatu tindakan yang idealis. Gitu ya. Iya. Idealis ya. Oke. Nah, kalau Kak Sofia sendiri ini idealis atau out of the box? Idealis. Why? Karena lebih ke kalau berbicara membawa nama manajemen harus konsisten dan tidak keluar dari zona nyaman. Jadi kita konsisten. Konsisten ya, tetap masuk. Iya, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi keluar zona nyaman itu perlu. Kan betul bahan juga ya. Ini pemikiran seorang beda-beda. Ya, oke lah, oke. Fair enough. Oke, menurut saya itu saja ya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian berdua, Mas Yoga dan Sama-sama. Mbak Sofia sharing-sharing curhatannya di jurusannya masing-masing. Sebelumnya saya juga minta maaf apabila ada salah kata, dan saya juga mewakili teman-teman berada di sini apabila masih ada kekurangan. Tolong dimaafkan karena manusia tempatnya salah, dan kami otomatis dan pastinya akan memperbaiki bagaimana podcast ini untuk maju menjadi semakin lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya.